Salam Rahayu, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Namo Buddhaya. Salam sehat, selamat sejahtera untuk kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Ketemu lagi dengan Simbo. Simbo berada di Punden yang disebut dengan Punden Bahguo yang berada di Desa Dungus, Sidoarjo, Jawa Timur. Masuk Kecamatan Sukodono ya. Jadi ini memang lokasinya dekat dengan situs Terung, dekat dengan ibu kota dari Sidoarjonya juga, dekat juga ke Surabaya. Jadi secara energi di sini memang bertumpuk dari era Kahuripan pun ada. Kalau dari sisa-sisa peninggalan sejarahnya masih tertinggal berwujud dengan batu-batu bata kuno yang dengan motifnya dari era Singosari ada, dari era Majapahit ada, terutama dari era ini setelah era Ayam Buruk yang saya perkirakan era Giriwardana dan Wikramawardana, karena dari bentuk batu batanya itu berbentuk lingkaran atau seperti obat nyamuk. Jadi memang kita tahu bahwa di era setelah lengsernya Raja Hayam Wuruk, Majapahit dibagi menjadi dua, Majapahit Barat dan Majapahit Timur. Yang Barat diserahkan kepada mantu beliau, juga ponakan paman beliau kalau tidak salah ya, itu yang bernama Wikramawardana. Yang di timur diberikan kepada Giriwardana. Jadi di sini secara energi, jadi tempat ini dulu ada suatu bagian dari kewedanaan. Saya tadi dapat nama Sakawadana, Sokowadono. Jadi Soko itulah cagak, Wadono itu pemuka, atau orang yang dimuliakan. Jadi memang secara energi di sini adalah dulu tempat kediaman bagian dari kita. Ini lumayan luas dulu ya. Jadi memang cuma tersisa sedikit. Saya perkirakan dulu radius dari tempat ini yang kebetulan dekat dengan pasar Sukodono juga, bagian dari suatu kewadanaan. Jadi kewadanaan itu di bawah Ketemenggungan, kalau sekarang kabupaten ya gitu ya. Jadi memang radiusnya hampir berapa ya, kalau tempat ini sekitar hampir tempat tinggal, kalau tempat wilayah itu kurang lebih sekitar 7 sampai 8 km persegi wilayah kekuasaannya di era waktu itu sebagai pusat dari pemerintahan dari kewedanaan Sokowadono ini. Jadi setelah bergulirnya waktu di era akan berdirinya Majapahit, karena tempat ini memang dekat dengan lokasi situs yang disebut Tawang Alun, kalau dari saya adalah Talang Alun. Memang di sini pun tempat untuk pertemuan, tempat dari pertemuan bagi koalisi-koalisi dari Patih Nambi. Ya, kemarin seperti postingan saya bahwa di Lemah Dur itu dulu adalah tempat pemujaan untuk aliran Siwa yang bukan asli dari Majapahit. Dan di sana pun Patih Nambi mencari koalisi secara kedanaan atau biaya untuk membiayai pembangunan berdirinya Majapahit. Nah, di sini pun di tempat ini dulu digunakan untuk pertemuan dengan orang-orang penting di saat itu. Jadi agak susah juga membukanya karena memang tumpuk-tumpuk ya. Nah, di era Keterungan pun ini, tempat ini pun menjadi suatu tempat yang kediaman. Ini dari energi yang saya rasakan merupakan seorang orang kepercayaan dari Adipati Terung. Ya, jadi memang tempat ini dulu di era Keterungan dibuat tempat tinggal. Orang ini adalah maaf saya tidak dapat nama soalnya, yang bertugas mencari informasi dari pihak lawan ataupun pihak dari luar daerah Keterungan ini. Ada kasarnya ngomong mata-mata ya. Jadi memang di sini adalah tempat berkumpulnya para pasukan Telik Sandi, dari energinya. Jadi memang kalau Danyang Sing Bawrekso di sini tadi, Simbo tadi dapat nama adalah Singolodoyo. Nah, ini malah sepuh banget eranya, ini era Kediri ya kalau nggak salah ini Singolodoyo ini tadi. Tadi memang yang jedul yang sepuh, yang nom-nom niki tadi, yang muda-muda ini tadi dari era Keterungannya sangat kental. Dan ini memang tempat ini terkait dengan kisah Putri Oncot Tondodurung, putri dari Adipati Terung ini tadi, gitulah. Jadi memang secara energi yang boleh Simbo ceritakan seperti itu. Jadi memang tadi ada sedikit benturan energi untuk membuka tempat ini. Yang intinya di sini adalah dulu bagian dari suatu kewedanaan dan rumah dari wedananya atau
pemuka dari Wedana ini, kewedanaan Sokowadono ini tadi, yang kemudian bergeser penyebutan menjadi Sukodono ini tadi. Dan di sini dulu adalah tempat untuk melakukan pertemuan atau interaksi dengan oleh para pasukan Telik Sandi dari era Majapahit sampai era Terung. Nah, punten cuma itu yang Simbok dapat babarkan. Semoga mendapat menjadi tambahan referensi sejarah leluhur kita Nusantara sendiri, berguna untuk kita semua dan anak turun kita. Matur nuwun, rahayu sagung dumadi.